Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Corak Perkembangan Sains pada Zaman Kuno. Ya, untuk itu sebelum kami menyampaikan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta anggota kelompok saya. Nama saya sendiri Arwin Umbu Dedongara selaku moderator, dan si pematerinya Novarino Alfonsus, Mariana Aprilia, dan Metriana Klon. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja saya memberikan kesempatan kepada si pematerinya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun kondisinya seperti sekarang itu, yaitu lagi adanya COVID-19, untuk itu kita melakukan presentasi secara daring atau di rumah saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan. Jadi materi kami pada pagi hari ini yaitu mengenai corak perkembangan sains zaman Yunani kuno. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir, hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Dan sistem kepercayaan peradaban Mesir kuno ini yaitu masyarakat Mesir kuno menganut sistem kepercayaan politisme atau yang dikenal dengan banyak dewa. Mereka menyembah dewa utama bernama Amun, dewa bulan, dan Ra, dewa matahari. Selain itu, mereka juga memiliki dewa yang melambangkan kesuburan seperti dewa Osiris dan Isis. Dan seni budaya pada zaman Mesir kuno ini yang pertama yaitu hieroglifis atau hieroglif. Hieroglif adalah sebutan untuk tulisan Mesir kuno. Peradaban Mesir diketahui sebagai peradaban yang telah mengenal tulisan. Terus yang berikutnya piramida Mesir. Piramida merupakan bangunan berbentuk segitiga atau yang berbentuk intinya segitiga, dan piramida ini terletak di Mesir. Yang berikutnya patung. Karya seni ini dilihat sebagai suatu bentuk kerajinan yang indah dan bernilai tinggi oleh para Firaun. Terus yang berikutnya Sphinx. Sphinx diduga dibangun pada pemerintahan Firaun Khafre sekitar tahun 2558 sebelum Masehi. Materi yang kedua tentang peradaban Babilonia. Peradaban Babilonia mulai muncul di Mesopotamia pada sekitar 1850 tahun sebelum Masehi. Nama Babilonia diambil dari kata Babila. Babila yang berarti gerbang menuju Tuhan. Pemahaman tersebut berdasarkan realita keindahan Babilonia pada masa tersebut. Bangsa pendukung dari peradaban Babilonia adalah bangsa Amorit. Kepercayaan Babilonia menganut kepercayaan yang hampir sama dengan bangsa Sumeria. Mereka menganut sistem kepercayaan politisme atau memuja banyak dewa. Dewa utama bangsa Babilonia adalah Dewa Manduk yang merupakan putra dari Dewa Inki. B. Seni budaya Babilonia. Patung Sumeria, tubuh kaku, otak dilebihkan, dan kepalanya bulat. Patung Assyria, matanya diperbesarkan, dekoratif, laut muka mengesankan kekerasan. Patung Babilonia
bersikap tenang seolah-olah sedang menjalankan tugas keagamaan. Seni relief, ciri-cirinya relief Babilonia, bertemakan tentang keragaman. Relief Assyria bertemakan tentang kekerasan seni bangunan. Mesopotamia. Istana dengan ciri-ciri menggunakan konstruksi lengkuk tong tanpa menggunakan tiang. Pada bagian pintu gerbang terdapat patung penjaga abang, yaitu patung kepala raja dan berbadan banteng dan bersayap. Contohnya Istana Sargon II di Kors abad. 3. Peradaban Cina kuno. Peradaban Cina kuno berkembang di kawasan lembah sungai Hanghong. Sekarang Huangheng, sungai tersebut berhulu di pegunungan Qianlu di Tibet dan bermuara di Laut Kuning. Sungai Hanghong disebut juga Sungai Kuning. Hal itu disebabkan oleh endapan lumpur sehingga airnya berwarna kekuning-kuningan. Masuk A. Sistem percayaan bangsa Cina kuno. Bangsa Cina kuno mempunyai kepercayaan bersifat politeisme, yaitu percaya pada banyak dewa. Mereka memuja dewa-dewa yang dianggap sebagai sumber kekuatan. Dewa-dewa utamanya antara lain Dewa Feng Fang sebagai dewa angin, Dewa Lei Xing sebagai dewa taufan. B. Kebudayaan Cina kuno. Istana-istana kaisar atau raja Cina dibangun dengan sangat megah dan indah dengan tujuan sebagai tanda penghormatan terhadap kaisar atau raja. B. Kebudayaan Cina kuno, seni kerajinan. Seni kerajinan masyarakat Cina kuno adalah lukisan dan keramik. Keramik merupakan ciri khas dan hasil karya masyarakat Cina. C. Bangunan kuil. Bangunan kuil adalah bangunan suci, tempat pemujaan para dewa. Kuil yang terkenal di Cina adalah Kuil Dewa Beijing. Oke teman-teman, berhubungan dengan waktu dan kesempatan yang terbatas, mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 2. Jika ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan sekian dan terima kasih.